Assalamualaikum teman-teman. Masih bersama saya Amanda Salsabiswana dari Teknologi Pendidikan kelas 1B angkatan 2020. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori yang kedua, yaitu agenda setting. Menurut Bernard Cohen, teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi, ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Nah, dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda setting diantaranya yaitu yang pertama, masyarakat pers dan massa media tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu-isu sendiri. Lalu yang kedua yaitu konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain tentunya. Adapun kekuatan dari teori agenda setting ini yaitu yang pertama, khalayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dan hal-hal lain. Melalui media, mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media. Misalnya, dalam merenungkan apa yang diucapkan kandidat kampanye di TV misalnya, media massa tampaknya menentukan isu-isu yang penting kan? Dengan kata lain, media menentukan acara atau agenda kampanye. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara individu-individu. Telah dijuluki sebagai fungsi agenda setting dari komunikasi massa. Disinilah terletak dari efek komunikasi yang terpenting. Kemampuan media untuk menstruktur dunia buat kita. Tapi yang jelas, agenda setting telah membangkitkan kembali minat peneliti pada efek komunikasi massa. Selanjutnya, kelemahan dari agenda setting. Di samping kekuatan, ada kelemahannya nih. Yang pertama yaitu mayoritas berita yang ditayangkan hanya menguntungkan si pemilik modal. Sebagai contoh, jika kita melihat beberapa acara media massa seperti TV One dan Metro TV, kesan-kesan masa kampanye Pilpres 2014, 2019 masih cukup terasa, sehingga masyarakat juga sangat terpengaruh dengan keadaan tersebut. Masyarakat secara otomatis ada keengganan untuk menonton saluran yang mereka anggap tidak berpihak dengan keinginan mereka. Begitu juga dengan media cetak. Yang kedua yaitu, selain itu dari teori agenda setting yang tadi, media juga berperan sebagai pengadilan, karena teori ini menganggap bahwa apa yang mereka beritakan itu adalah sebuah kebenaran, padahal belum tentu seperti itu. Sebab dalam proses kerja teori ini tidak ada namanya istilah konfirmasi, yang ada hanya mendengarkan dari satu pihak. Padahal ya, seyogyanya dalam menyampaikan sebuah informasi, media harus bersikap netral, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan keputusan ataupun kebijakan. Bila kita melihat dengan kacamata Islam, merupakan suatu keharusan bagi setiap individu maupun masyarakat untuk melakukan konfirmasi terhadap informasi yang mereka terima. Terlebih bila si komunikator ini seorang yang kredibilitasnya masih dipertanyakan atau fasih. Hal ini secara tegas dinyatakan Allah dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, adapun penerapan dari agenda setting misalnya seperti kita lihat di
program TV ataupun YouTube, di mana pihak televisi bekerja sama dengan para polisi. Teman-teman pasti tahu dong acaranya. Benar banget, Polisi 86. Kenapa sih acara ini bisa disebut sebagai penerapan teori agenda setting? Karena di sini pihak televisi dan polisi bekerja sama untuk membuat suatu agenda, di mana agenda tersebut ditujukan untuk menunjukkan citra polisi yang sebenarnya, yaitu sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Kita bisa lihat sendiri di acara itu polisi menegur pengendara-pengendara yang tidak menaati peraturan ataupun menegur anak-anak yang nongkrong pada malam hari, padahal saat ini masih pandemi gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa peran media massa dalam mempengaruhi halayak sangatlah besar, di mana halayak tidak saja belajar tentang isu-isu yang disampaikan oleh media, tetapi sejauh mana isu atau topik tersebut ditegaskan dari media itu. Kalau misalkan kita teliti lagi, pengaruh media massa dalam perilaku halayak itu tidak sebesar yang kita perkirakan, karena ada beberapa faktor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada teori kultivasi. Antara lain faktornya seperti norma keluarga, intelektualitas, terus pendidikan, agama, dan lain-lain. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.